sekarang ini pengen ngebahas soal Bricks. Bricks ini mengisahkan soal sebuah apartemen yang tiba-tiba tertutup sama sebuah batu bata atau bangunan misterius yang terbuat dari fiber. Mengisahkan tentang tin dan juga list yang harus figure out atau harus mencari jalan keluar dari Bricks tersebut, dari kasus Bricks tersebut. Jadi Bricks ini sebenarnya kejadiannya tuh cepet banget ya. Aku nggak begitu tahu kenapa ini bisa kejadian gitu, karena memang di jelasinnya tuh kebanyakan ngobrol banget gitu. Tapi yang udah adalah Bricks ini tiba-tiba terjadinya dalam satu hari. Mereka si orang-orang apartemen ini berusaha untuk bertahan hidup juga gitu ya. Yang menjadikan ini adalah film survival yang bisa dibilang ada di apartemen, yang membuat mereka harus kayak berjuang hidup masing-masing pada akhirnya gitu ya. Mereka berusaha untuk keluar, tapi banyak hal yang akhirnya harus dikorbankan karena memang istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena semua apartemennya tertutup. Sebenarnya list ini udah pinter, maksudnya orang pinter banget loh, orang teknologi. Dia sudah mencoba untuk memecahkan material brick ini itu apa, material si batu-bata ini itu apa, sehingga mereka bisa keluar gitu ya. Ternyata ini adalah sebuah material yang terhubung sama teknologi. Dan si teknologi tersebut sebenarnya adalah teknologi yang magnetic. Nah, si magnet ini membuat Lee sebenarnya udah tahu gimana cara untuk keluar dari si magnet ini. Awalnya ngerasa udah tahu, tapi dia tuh kayak kebingungan gitu mau keluar gimana gitu, sehingga kita dibawalah ke petualangan mencari jalan keluar. Nah, ini aku criticize dari film ini. Film ini kebanyakan istilahnya tidak memberikan kita sebuah rasa excitement untuk mengikuti perjalanan dari si orang-orang ini berusaha untuk keluar gitu. Bahkan ada satu orang ini yang mau mereka stay aja karena dia mengira ini cuma malfunction untuk si teknologi tersebut. Awalnya mungkin kita diajak untuk melihat mereka mencari jalan keluar ya, tapi banyak hal banget yang terungkap di sini. Ada beberapa hal yang buat aku sebenarnya excitement nonton ini, cuma itu cuma di pertengahan. Maksudnya ketika mereka sudah menjadi satu untuk keluar, mereka tuh ada beberapa cari jalan keluar untuk keluar dari si bricks tersebut gitu ya. Dan sebenarnya itu membuat kita seru, cuma ada beberapa keputusan yang mereka ambil tuh kayak kenapa harus begitu sih. Terus latar belakang mereka sih yang aku suka. Latar belakang mereka tuh sangat dijelasin sekali sebenarnya di film ini. Beside ngobrol-ngobrolnya, tapi kayak misalnya Lee sama si suaminya ini, si Tin ini ya. Lee sama Tin ini adalah sosok suami istri yang Liz ini sebenarnya pernah keguguran. Dan Tin ini, kenapa awalnya mereka istilahnya memulai perjalanan ini dengan bertengkar gitu ya.
dengan susah payah, karena mereka tuh habis bertengkar karena Liz ingin mencoba untuk punya anak lagi setelah kegugurannya, tapi Tin masih trauma dengan kejadian kegugurannya Liz tersebut. Istilahnya Liz mencoba untuk menjalani hidup barunya dengan yuk kita pindah yuk ke jalannya ke Paris gitu, untuk keluar dari masalah keguguran ini, untuk nggak ingat gitu. Tapi sebenarnya Tin ini dilihat sebagai orang yang main game terus, padahal main game tersebut adalah sebuah kerjaan yang membuat dia keluar dari frustasinya dia kehilangan seorang anak itu. Nah sebenarnya gitu ya, si Tin ini juga ngelihat Liz kayak masih belum bisa menerima 100% kegugurannya gitu. Buktinya Liz juga ngelihat Ben kayak di tengah kesetresannya kan dia larinya ke game ya, dia larinya ke game, ke kerjaannya gitu. Liz ini mengharapkan Tin ini untuk ayo dong, paling tidak ngebantuin dong gitu, paling tidak kayak nenangin dong, tapi kok kenapa ini larinya ke game gitu. Itu digambarkan banget hubungan mereka yang toksik, sehingga harus bersatu lagi di tengah-tengah perjalanan Briggs ini waktu tumbuh. Terus ada beberapa karakter yang salah satu tetangganya ini kecanduan seks dan juga kecanduan narkoba. Nah si orang ini sebenarnya karena kecanduan narkobanya tersebut gitu ya, dia punya anger issues yang kental menurutku, yang besar menurutku. Punya anger issues yang nggak bisa dikendalikan, kayak istilahnya kalau dia udah sakau gitu ya dengan narkobanya, dia akan kehilangan kesadaran dan menyerang siapapun. Nah itu yang menjadi sebuah masalah ketika mereka lagi tenang-tenang tiba-tiba dia kumat gitu, istilahnya dia akan mengacaukan semuanya. Nah itu yang aku suka sih dari film ini, penggambaran karakternya di develop dengan baik sekali, kayak seorang kakek-kakek yang sebenarnya pinter ini kakek-kakek. Di awal mereka dari jalan keluar gitu ya, kakek-kakek ini tahu, dia bilang sama cucunya bahwa sebenarnya ada tunnel atau tunnel bahasa Indonesia apa ya, gorong-gorong yang membawa dia keluar. Tapi kakek-kakek ini tidak mau merusak, istilahnya tidak mau merusak apartemennya untuk istilahnya membebaskan orang lain. Dia maunya dia yang bebas sendiri aja, kayaknya aku ngebacanya gitu karakternya. Nah si Briggs ini sebenarnya yang kurang adalah membawa penonton ke feel excitement yang kapan keluarnya nih, gimana cara keluarnya nih, itu yang kurang. Aku coba sekali untuk mengubah bahasanya ke bahasa asli, tapi ternyata ekspresinya memang kurang, istilahnya actingnya memang kurang untuk kayak meyakinkan bahwa itu tuh benar-benar nyata terjadi. Aku paling suka sama karakter antagonis yang nggak mau keluar dari si dinding itu, karena dia ngerasa bahwa kalaupun keluar ini tuh malfunction gitu. Nah, si karakter itu tadinya aku kira benar, karena ada beberapa kejadian yang membuat si karakter tersebut tuh kayak ternyata benar nih yang dia katakan selama ini. Tapi
eh, ada beberapa karakter itu pun istilahnya tidak punya alasan yang kuat untuk menahan mereka selain ini malfungsi gitu. Jadi itu saja yang saya bahas dari si Bricks dari Netflix. Bye guys.